Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya kali ini berada di video ini untuk menceritakan kepada kalian semua hikayat dari Bayan Budiman yang berjudul Burung Bayan Dipelihara Saudagar. Sebelum itu, bagi kalian yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Haura Zaratul Kalbina dari kelas 10 MIA 3 dari Man Insan Cendekia Jambi. Hikayat Bayan Budiman ini saya ubah menjadi cerpen agar teman-teman semua dapat mudah memahami apa yang diceritakan dalam hikayat Bayan Budiman ini. Saya hanya akan menceritakan salah satu bagian dari hikayat Bayan Budiman ini yang berjudul Burung Bayan Dipelihara Saudagar. Langsung saja saya akan menceritakan hikayat Bayan Budiman yang berjudul Burung Bayan Dipelihara Saudagar yang telah saya ubah menjadi cerpen. Pada suatu hari di pasar, terdapat seorang saudagar yang sedang membeli burung bayan. Itulah Hoja Maimun. Bukan karena ia senang memelihara burung, lantaran ia kasihan dengan burung itu yang terkurung di dalam sangkar. Di perjalanan pulang, Hoja Maimun membebaskan burung bayan itu dari sangkarnya. Ia menyuruh burung bayan itu untuk terbang bebas. Burung bayan itu pun keluar dari sangkarnya. Bukannya dia terbang bebas, melainkan dia terbang mengikuti Hoja Maimun. Hoja Maimun pun terheran-heran. Ia menyuruh burung bayan itu untuk pergi dan terbang bebas bersama kawan-kawannya. Sampai beberapa kali Hoja Maimun menyuruhnya untuk pergi, burung bayan itu pun pergi dari hadapannya. Sesampainya Hoja Maimun di rumah, ia mendengar ucapan salam. "Assalamualaikum tuan." Ia pun berbalik badan. Akan tetapi, tidak ada seseorang pun di sana. Lalu ucapan salam itu terdengar lagi di telinganya. Ia pun berbalik badan. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa hanya burung bayan yang berada di sana. Ia tak pernah membayangkan bahwa burung bayan dapat berbicara. "Assalamualaikum tuan, izinkan hamba untuk memperkenalkan diri." Sambil terbang mendekat, burung bayan itu memperkenalkan dirinya. "Bayan namanya. Hamba kembali menemui tuan lantaran hamba ingin berterima kasih kepada tuan karena telah membebaskan hamba." Hoja Maimun pun tersenyum. Ia mengajak burung bayan itu masuk ke rumahnya. Burung bayan itu ia perkenalkan kepada istrinya. Sama seperti Hoja Maimun, istrinya pun terkejut mendengar burung bayan dapat berbicara selayaknya manusia berbicara. "Tuanku berdua, ketahuilah bahwa hamba berada di sini mulanya tidaklah sendiri. Izinkan hamba untuk menceritakan kisah awal mula hamba hingga sampai ke sini tuan perempuan." Istri Hoja Maimun tidak sabar lagi untuk mendengar cerita burung bayan. "Hamba di sini bersama teman-teman hamba yang berjumlah 100 ekor. Hamba dan kawan-kawan hamba terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh penangkap burung. Teman-teman hamba yang berjumlah 99 ekor itu meloloskan diri, sehingga hamba sendirian yang masih terperangkap. Keesokan harinya, hamba dijual oleh penangkap burung itu. Lalu hamba dibeli oleh dua laki-laki. Dua laki-laki membebaskan hamba dari sangkar itu. Hamba bukanlah seekor burung yang tidak tahu berterima kasih. Hamba berada di sini untuk mengabdi kepada tuan berdua." Si Hoja Maimun pun terharu mendengar cerita dari seekor burung bayan tersebut. "Kami senang bayan di sini. Kami tidak memiliki anak. Keberadaan bayan telah meramaikan rumah kami. Hamba tidak seperti burung lainnya, contohnya seperti burung cempelang. Hamba memiliki cerita tentang burung cempelang. Izinkan hamba untuk menceritakannya kepada tuan berdua." Hoja Maimun pun mempersilahkannya untuk bercerita. Di suatu hutan, terdapat anak raja yang sedang belajar berburu. Ia di sana bersama dengan para dayang-dayangnya. Ia melihat anak-anak yang sedang bermain di sana. Ketika ia sedang melihat-lihat, terjatuhlah di depannya seekor burung kecil. Ia pun menyuruh para dayang-dayangnya untuk mencari sarang burung tersebut. Ia pun menanyakan apakah ada lagi burung yang berada di sarang tersebut. Dayang-dayang itu pun menemukan sarangnya. "Terdapat 1 ekor burung lagi tuan. Sepertinya anak-anak tadi yang mengganggu sarang tersebut." Anak raja itu pun menyuruh dayang-dayangnya untuk membawa kedua burung itu untuk dibawa pulang. Raja dan permaisuri yang sudah menunggu kehadiran anaknya dari tadi, akhirnya ia melihat anaknya dari kejauhan. Ia melihat anaknya sedang membawa kedua burung yang tadi ia temukan di hutan. Permaisuri langsung memeluk dan mencium anaknya. "Anakku, kemana saja kau pergi? Ayah sudah tidak bisa menahan rindu ini lagi." "Ananda pergi ke hutan untuk belajar berburu, ayahanda." Raja pun menanyakan apakah ia mendapatkan hasil buruannya ketika ia di hutan tadi. Tapi anaknya menjawab ia tidak mendapatkan apa-apa dari hutan tadi. "Namun ayahanda, Ananda menemukan burung ini saat Ananda sedang berlatih berburu tadi. Izinkan Ananda untuk memelihara burung ini, ayahanda." Raja dan permaisuri pun mengiyakan permintaan anaknya. Setelah itu, raja menyuruh para dayang-dayang untuk membuatkan sangkar burung untuk burung tersebut. Sangkar itu pun telah selesai dibuat. Terlihat sangkar tersebut sangatlah megah. Sangkar tersebut terbuat dari emas dan perak.
sangatlah pantas mereka berada di sini, kata raja. Raja mengadakan acara jamuan santap malam bersama dengan para menteri-menteri, para dayang-dayang, para prajurit, dan para tamu undangan dari kerajaan-kerajaan lain. Itu seluruh anggota kerajaan sangat sibuk menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam acara tersebut. Lantaran anak raja bermain dengan kedua burung yang dia temukan di hutan. Burung itu tampak sedang bersenang-senang di atas permadani itu. Tamu undangan yang berada di sana pun senang melihat burung-burung yang berada di atas permadani tersebut. Jamuan santap malam pun akan segera dimulai. Para tamu dan anggota kerajaan pun sudah mulai menyantap hidangan yang telah disediakan. Sedangkan anak raja itu sibuk memindahkan kedua cempeling itu ke permadani yang lebih bagus. Jahatnya kedua anak cempeling itu, ia membuang kotoran di atas permadani itu ketika tamu-tamu melihatnya saat sedang menyantap makanan. Setelah itu, kedua anak cempeling itu pergi dan terbang entah kemana. Anak raja dan raja serta permaisuri sangat malu atas kejadian itu. Itulah kisah burung cempeling. Tidak seperti hamba, mereka tidak tahu berterima kasih kepada tuannya yang telah menolong mereka. Izinkan hamba untuk mengabdi kepada tuan berdua. Bagus sekali kamu menceritakan itu kepada kami, Bayan. Jika tidak, kami tidak akan tahu bagaimana sifat burung cempeling yang sebenarnya. Jadi bagaimana kawan-kawan? Apakah kalian tertarik dengan ceritanya? Dari cerita tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa kita tidak seharusnya seperti burung cempeling. Burung cempeling yang tidak tahu terima kasih kepada tuannya yang telah menolong mereka. Jadilah seperti burung bayan yang mengabdi kepada tuannya setelah tuannya membebaskan dia. Itu hanyalah sebagian dari hikayat Bayan Budiman. Kalian bisa membaca selebihnya di internet atau kalian bisa membeli bukunya di toko buku. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.